The Fed-nya adalah Bernanke. Dan dialah yang melobi gitu bankir-bankir Wall Street yang gede-gede untuk membuat suatu negosiasi. Karena kalau tidak hancur semua nih Amerika Serikat. Dan permasalahannya adalah dia keluar itu karena dia tidak sepakat aja sama Dewan Gubernur The Fed. Nah, yang menarik adalah tahun 2005 bulan Desember, Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat mulai membuat suatu nominasi. Ada banyak calonnya. Dan saya masih ingat di akhir Desember, Trump mengatakan bahwa gua akan pilih ketua bank sentral yang ingin pangkas suku bunga. Itu digarisbawahi itu sama kantor berita di seluruh dunia. Dan pada saat itu akhirnya terpilihlah yang namanya Kevin Walsh ini. Nah, kalau kita udah bicara nih, orang ini tentunya banyak orang mengatakan bahwa dia tidak independen. Dia suruhan dari Donald Trump. Yuk kita bedah. Apakah seperti itu? Kevin Walsh tentunya ada rencana untuk mereformasi gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh ketua The Fed dahulu. Yang kalau kita lihat gitu ya, kebijakan dari Jerome Powell itu base-nya ya, itu menggunakan data PCE Price Index gitu. Jadi harga ini itu kan kita sering tahu ya ada data PPI, CPI, PCE Price Index gitu ya. PPI itu adalah harga di pabrik gitu, di produsen, lalu turun ke konsumen gitu ya. Dari konsumen turun ke rumah tangga. Powell itu menggunakan data yang di rumah tangga, di akhirnya. Jadi kalau data atau harga di konsumen itu naik, maka angka inflasinya naik. Segampang itu gitu ya. Sayang ya, justru si Kevin ini punya pandangan lain dengan adanya AI gitu ya. Wah, inflasi bukan naik, turun dia bilang. Inflasi ini bakal turun gitu karena banyak AI. Dengan majunya AI itu membuat barang-barang itu bukan naik kata dia, justru turun. Nanti kita bahas kenapa eh, kenapa ini bisa terjadi. Dan Kevin bilang gitu ya, bahwa walaupun dia ditunjuk oleh Donald Trump, tapi dia akan bersifat independen gitu. Bener nggak sih? Nggak ada yang tahu, tapi kita bisa lihat bagaimana hasil rapatnya di Kamis pagi. Nah yang menarik itulah Kevin Walsh itu kepingin neraca The Fed itu turun gitu. Nah kalau neraca The Fed-nya turun bos, ya, itu kan sama aja naikin suku bunga sih sebenarnya. Benar nggak sih? Tapi apapun itu gitu loh. Kita akan coba lihat apakah Kevin ini masih mempunyai idealisme seperti itu. Menurunkan neraca The Fed itu sama juga menarik likuiditas. Dan sepertinya nih Kevin ini udahlah nggak usah pakai doplot, nggak usah pakai press conference gitu. Dia cuma sempat mengatakan pada saat dia dipanggil oleh Kongres, dia sempat mengatakan bahwa saya nggak akan menjalankan suatu hal yang sifatnya retorika atau pengulangan kebiasaan. Bos bisa dimatiin kan? Kalau pakai suara nanti suaranya bentrok. Nanti kita gantian aja ngobrolnya ya. Oke. Nah, jadi gua sampai mana lagi tuh lupa.
Lupa saya kalau ada suara tuh kadang-kadang suka pecah, tapi nggak apa-apa. Oke, next. Nah, ini sebenarnya yang menarik gitu loh. Jadi kalau Powell itu menghitung data inflasi itu dengan menggunakan perhitungan data PCE gitu ya. Harga yang sampai di konsumen, tapi Kevin akan menggunakan trend line gitu. Jadi harga tengahnya. Ini sebenarnya panjang ceritanya, tapi biar gampang aja ya supaya kita bisa ngerti. Katakanlah kita punya angka dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini kalau dijumlahkan 15, rata-ratanya dibagi 5 itu adalah 3. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15 bagi 5 itu 3. Tahu nggak sih? Menurut Kevin, kita harus buang yang angka yang kecil dan angka yang besar. Oke, kita ambil tengahnya. Jadi kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, limanya dibuang dan satunya dibuang. Yang benar itu adalah yang tengahnya ini. Inilah yang akan dipakai sebagai perhitungan oleh Kevin untuk angka inflasi. Nah, kalau ini terjadi, menurut saya harga-harga yang terbentuk sekarang itu kan gara-gara perang Amerika Serikat sama Iran yang menyebabkan harga bahan bakar minyak naik. Sehingga inflasinya itu bisa bikin spike-spike yang nggak jelas, bener nggak sih? Dia akan pangkas itu yang paling atas dan pangkas yang paling bawah. Dia lihat tengah-tengahnya ini dia naik atau enggak. Ada nggak sih kelemahannya? Ada. Begitu dia terjadi kenaikan sedikit saja, tentunya dia bisa mengatakan ini inflasi mulai naik. Dan tentunya dia akan mengubah kebijakannya. Dan menurut saya ini adalah hal yang baru. Walaupun kita udah tahu kemarin ada member yang mengingatkan kepada saya bahwa RBA gitu ya, Bank Sentral Australia pakai yang seperti Kevin hitung ini untuk menghitung inflasi. Artinya sah-sah aja. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, semua orang boleh punya teori dan tentunya yang penting adalah teori itu bisa dibuktikan secara penelitian, artikel gitu ya, suatu analisis yang mendalam. Jadi kadang-kadang kita jangan suka percaya sama metode-metode yang di apa ya, yang dibuat oleh seorang trader tiba-tiba yang ada di TikTok yang Anda tiba-tiba ikutin dia gitu. Kalau menurut saya ya udah sok aja ikutin. Kita lihat aja hasilnya seperti apa. Berapa lama dia bertahan. Tapi yang jelas bahwa perhitungan angka inflasi ini yang dipakai oleh Kevin ini menurut saya mempunyai hasil yang berbeda dengan harga yang diterima oleh konsumen. Dia bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Inilah yang menjadi menarik menurut saya. So, Bapak dan Ibu semuanya, kira-kira sampai di sini pembahasannya. Kalau ada pertanyaan, yuk kita mulai.